1 Yohanes bab 4. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan percayai setiap roh. Sebaliknya ujilah setiap roh itu, sama ada datang daripada Allah, karena terdapat ramai penipu telah menjelajah ke seluruh dunia. Untuk memastikan sama ada roh itu roh Allah, inilah caranya. Jika roh itu mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai manusia, maka roh itu datang daripada Allah. Tetapi jika roh itu menolak hakikat tentang Yesus ini, nyatalah roh itu bukan daripada Allah, tetapi daripada Dajjal, penentang Kristus. Kamu sudah mendengar bahwa roh itu akan muncul. Sekarang roh itu sudah pun ada di dunia ini. Namun demikian, anak-anakku, kamu milik Allah. Kamu telah menewaskan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia. Nabi-nabi palsu itu berkata tentang hal ehwal daripada pandangan dunia, dan orang dunia ini mendengar kata-kata mereka karena mereka milik dunia ini. Tetapi kita milik Allah. Sesiapa yang mengenal Allah mendengar kata-kata kita, dan sesiapa yang bukan milik Allah tidaklah mahu mendengar kata-kata kita. Demikianlah caranya kita mengenal pasti roh yang membawa kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita kasih mengasihi, karena kasih itu datang daripada Allah. Sesiapa yang kasih mengasihi lahir daripada Allah, dan mereka mengenal Allah. Sesiapa yang tidak mengasihi sesama manusia, tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Begitu kasihnya Allah kepada kita, sehingga Dia menghantar anaknya yang tunggal ke dunia, supaya melaluinya kita mendapat hidup yang kekal. Demikianlah kasih. Bukannya kita mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita, lalu menghantar anaknya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudara yang kukasihi, Allah amat mengasihi kita, maka haruslah kita kasih mengasihi. Tiada siapa pernah melihat Allah, tetapi jika kita kasih mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam diri kita. Oleh sebab Allah telah mengurniakan roh-Nya kepada kita, tahulah kita bahwa kita tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kami telah melihat anak dan menyebarkan berita bahwa Bapa telah menghantar anaknya sebagai Kristus, penyelamat dunia ini. Sesiapa yang mengakui Yesus itu anak Allah, nescaya Allah tetap di dalam orang itu, dan dia pun di dalam Allah. Kita tahu dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mengasihi kita. Allah itu kasih. Sesiapa yang sentiasa mengasihi sesama manusia tetap ada di dalam Allah, dan Allah tetap di dalam dia. Dengan cara ini, kasih disempurnakan dalam diri kita, supaya kita berani pada hari penghakiman nanti, karena hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus di dunia. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut, karena ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Kita mengasihi sesama manusia, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jika sesiapa berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi dia benci akan saudaranya, dia seorang pendusta. Jika dia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa dia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya? Kristus telah memberi kita perintah ini. Sesiapa yang mengasihi Allah, mesti mengasihi saudaranya juga. 1 Yohanes bab 5. Sesiapa percaya bahwa Yesus ialah Kristus, maka orang itu lahir daripada Allah. Sesiapa mengasihi Bapa mengasihi anaknya juga. Dengan demikianlah kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah dan mentaati perintah-Nya. Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintah-Nya. Karena sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang dapat menewaskan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Yesus Kristus telah datang ke dunia dengan air dan darah.
Dia datang bukan dengan air sahaja, tetapi dengan air dan darah. Roh itulah yang bersaksi karena Roh ialah kebenaran. Ada 3 yang memberikan kesaksian: Roh Kudus, air, dan darah. Ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Jika kita percaya akan kesaksian manusia, maka kesaksian Allah lebih kuat lagi, karena inilah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Oleh yang demikian, sesiapa yang percaya kepada Anak Allah menyimpan kesaksian itu dalam dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, maka dia menuduh Allah itu pendusta, karena dia tidak percaya akan kesaksiannya tentang Anak-Nya. Kesaksian itu ialah, Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup ini ada di dalam Anak-Nya. Sesiapa yang memperoleh Anak itu, memperoleh hidup itu. Dan sesiapa yang tidak memperoleh Anak Allah, tidak memperoleh hidup itu. Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, agar kamu mengetahui bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa Dia sentiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Kita tahu juga bahwa Dia mengurniakan apa yang kita minta daripadanya. Sekiranya kamu melihat saudara seimanmu melakukan dosa, dan dosa itu tidaklah mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah memberinya hidup. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan kematian. Aku tidak mengatakan bahwa dia harus berdoa tentang hal itu. Setiap perbuatan salah itu dosa, tetapi sesetengah dosa tidaklah mengakibatkan kematian. Kita tahu bahwa sesiapa yang lahir daripada Allah tidak melakukan dosa berterusan. Dia yang datang daripada Allah melindungi dirinya, lantas iblis tidak berupaya menyesatkannya. Kita tahu bahwa kita milik Allah, walaupun dunia diperintah oleh iblis. Kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian, supaya kita mengenal Dia yang benar. Kita ada di dalam Dia yang benar, bahkan di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu daripada berhala.